Selamat pagi semuanya, Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Baiklah, pada saat ini kita akan menerima materi. Namun sebelum itu saya akan membacakan CV atau biodata pemateri saat ini. Nama, Dr. Anda Jelly Dafrosalangi MPD. Tempat tanggal lahir, Tombatu, 10 Juli tahun 1968. Alamat, Jalan Apel Lingkungan 1, Manembo Tengah, Kecamatan Matuari, Kota Bitung. Pekerjaan, aparatur sipil negara. Riwayat pendidikan, TK Gemim Tombatu, SD Gemim Banga, SMP Negeri Tompaso, SMA Negeri Kawangkoan, S1 IKIP Negeri Manado, S2 Universitas Negeri Manado. Dan pengalaman berorganisasi, yang pertama yaitu Kopri pada tahun 1993 sampai sekarang, kedua PGRI pada tahun 1993 sampai sekarang, dan ketiga gereja pada tahun 2009 sampai sekarang. Moto hidup pemateri saat ini yaitu bekerja keras dan bersikap baik. Sebelum kita masuk pada materi, diharapkan untuk calon siswa baru agar dapat mencatat apa yang akan disampaikan oleh pemateri, karena di setiap materi yang ada akan ada pertanyaan-pertanyaan atau kuis. Untuk itu, saya undang dengan hormat Ibu Dr. Anda Jelly Langi MPD, kepada Ibu dipersilakan. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Ya, pada saat ini dengan sungguh berbahagia kita boleh mengikuti dalam masa pengenalan lingkungan sekolah. Dan untuk materi saat ini yaitu mengenai kurikulum 2013. Tentunya di SMP adik-adik sudah melaksanakan atau belajar dengan kurikulum 2013. Dan tentu di SMA Negeri 2 Bitung juga kita melaksanakan kurikulum 2013. Karena sejak awalnya dari tahun 2013 kita SMA Negeri 2 Bitung sebagai pilot project untuk melaksanakan. Jadi pada tahun 2013 sekolah kita adalah sebagai sekolah sasaran kurikulum 2013. Sampai di tahun 2014 untuk kurikulum 2013 SMA Negeri 2 Bitung sebagai klaster, 2014 dan 2015 sebagai klaster kurikulum 2013, dan di tahun 2016, 2017, 2018 sebagai sekolah rujukan. Jadi 3 tahun berturut-turut kita sebagai sekolah rujukan. Karena kurikulum 2013 kita sudah laksanakan sejak tahun 2013. Dan di dalam kurikulum 2013 ini untuk peserta didik ketahui struktur kurikulum yang ada untuk pembelajaran baik dari kelas 10, kelas 11 maupun kelas 12. Dan mata pelajaran yang akan adik-adik pelajari selama bersekolah di SMA Negeri 2 Bitung yaitu untuk mata pelajaran kelompok A atau kelompok umum itu ada 6 mata pelajaran. Yang pertama, pendidikan agama dan budi pekerti. Kedua, pendidikan kewarganegaraan. Ketiga, bahasa dan sastra Indonesia. Keempat, matematika. Kelima, sejarah. Dan keenam, bahasa Inggris. Untuk mata pelajaran kelompok B atau kelompok umum B ada 3 mata pelajaran, yaitu seni budaya, kedua pendidikan jasmani dan keolahragaan, ketiga prakarya dan kewirausahaan. Jadi untuk mata pelajaran kelompok A 6 mata pelajaran, dan untuk mata pelajaran kelompok B 3. Nah, 9 mata pelajaran ini semua peminatan itu sama.
Kemudian nanti peserta didik akan memilih peminatan. Kalau yang lalu dikenal dengan penjurusan atau program. Tetapi dengan kurikulum 2013 ini yaitu peminatan. Nah, untuk peminatan ada 3. Peminatan matematika dan ilmu pengetahuan alam atau dikenal dengan peminatan MIPA. Kedua, peminatan IPS, peminatan ilmu pengetahuan sosial. Dan yang ketiga, peminatan ilmu budaya, bahasa dan budaya. Nah, untuk setiap peminatan ini, kelompok mata pelajaran, kalau di peminatan MIPA, itu ada 4 pelajaran. Yang pertama, matematika, kedua, fisika, ketiga, biologi, keempat, kimia. Ditambah dengan mata pelajaran lintas minat. Jadi kalau dibahas di MIPA, ada mata pelajaran lintas minatnya dari IPS, yaitu ekonomi, bahasa Jepang, geografi, dan sastra Inggris. Dan lintas minat itu sudah ditentukan di jadwal yang disusun oleh Wakasep bidang kurikulum. Sehingga untuk peminatan MIPA, jumlah mata pelajaran adalah 15. Jadi 9 dari mata pelajaran kelompok umum, 4 mata pelajaran dari peminatan, dan 2 lintas minat. Untuk kelas 10, jumlah jam pelajaran 42 jam. Dan kelas 11 dan 12, 44 jam pelajaran. Di kelas, untuk peminatan IPS, yaitu mata pelajaran sejarah, geografi, ekonomi, dan ekonomi, sosiologi, sehingga ada 4 mata pelajaran. Dan lintas minatnya adalah bahasa Jepang dan kimia. Jadi jumlahnya juga ada 15 mata pelajaran di kelas 10, dan di kelas 11 dan 12, 14 mata pelajaran dengan jumlah jam. Kelas 10 42 jam, dan di kelas 11 12 44 jam. Kemudian di peminatan bahasa ada mata pelajaran bahasa dan sastra Indonesia, kedua bahasa dan sastra Inggris, ketiga bahasa Jepang, dan keempat antropologi. Ditambah dengan lintas minat. Lintas minatnya ada kimia, bahasa Jepang, dan ekonomi. Dan untuk lintas minat itu sudah ditentukan. Sama juga di program peminatan IPS dan IPA, kelas 10 42 jam pelajaran, kelas 11 dan kelas 12 44 jam pelajaran. Jadi itu yang harus diketahui oleh peserta didik. Nah, bagaimana caranya peserta didik untuk memilih peminatan ini, baik IPA, IPS, dan bahasa? Nanti akan ada tes IQ atau psikotes yang akan dilaksanakan pada tanggal 16 dan 17 Juli 2020. Dari hasil psikotes itulah yang menentukan peserta didik mau memilih peminatan MIPA, IPS, maupun bahasa. Itu untuk peminatan yang akan diambil oleh peserta didik. Nah, di dalam kurikulum 2013 untuk sekarang melaksanakan pembelajaran daring dan pembelajaran luring dalam jaringan dan luar jaringan.
Mungkin adik-adik sudah melaksanakan beberapa bulan ini, sudah sekitar 4 bulan, dan sekarang disambung masih dalam pembelajaran daring, belum tatap muka di sekolah, masih secara daring dan luring. Nah, di dalam pembelajaran masing-masing apa yang sudah disampaikan, untuk SMA Negeri 2 Bitung juga melaksanakan sistem kredit semester. Jadi kalau di Sulawesi Utara yang sudah menjalankan paket sistem kredit semester atau SKS baru 2 sekolah, yaitu SMA Negeri 2 Bitung dan SMA Lokon di Tomohon. Dan tahun ini juga mungkin ada ketambahan dari sekolah lain, dari SMA Negeri 7 Manado dan dari SLA Tompaso. Jadi kita sungguh berbangga karena memang pelaksanaan SKS yang ada di SMA Negeri 2 Bitung itu sejak tahun 2010, tapi berhenti sampai tahun 2013 kurikulum yang baru, kurikulum 2013, dan nanti lanjut lagi 2015. Karena yang lalu di SMA Negeri 2 Bitung kita ada program akselerasi. Tetapi mulai tahun 2015 akselerasi itu tidak ada lagi karena sudah ada edaran, dan kita boleh melaksanakan karena di akselerasi anak-anak lulus 2 tahun. Dan untuk memfasilitasi karena banyaknya minat dari peserta didik dan berdasarkan layanan kecepatan belajar, untuk bisa lulus 2 tahun maka kita menggunakan yang sistem kredit semester itu sesuai dengan Permen 158 tahun 2016. Dan di sini kita melayani kecepatan belajar dari peserta didik supaya mereka bisa menempuh dalam 2 tahun. Jadi dalam 2 tahun ini tetap 6 semester. Jadi kita sekolah memfasilitasi yang seperti itu sesuai dengan kecepatan belajar dari peserta didik. Dan tentu hal ini berkaitan dengan penilaian dari proses penilaian yang ada di kurikulum 2013, yaitu baik penilaian pengetahuan, penilaian keterampilan, dan penilaian sikap. Jadi itu yang harus diketahui. Kalau di SMA, maka ketiga ranah penilaian ini baik pengetahuan, keterampilan maupun sikap prosentasinya sama. Kalau yang di SD biasa yang lebih banyak prosentasinya adalah sikap. Tapi kalau di SMA sama, baik pengetahuan, keterampilan maupun sikap itu sama. Jadi itu tergantung pada kecepatan belajar dari peserta didik. Mau pilih yang cepat, kalau dia belajar cepat maka dia bisa lulus 2 tahun. Dan kalau dia yang sedang atau biasa-biasa 3 tahun. Dan kalau dia belajar lambat bisa sampai 4 tahun. Jadi ada 2 tahun, ada 3 tahun, dan 4 tahun. Itulah kurikulum yang ada dengan menggunakan sistem kredit semester. Karena kita tetap melaksanakan yang seperti itu, apalagi kepala sekolah yang baru sekarang, dengan kita waktu lalu melaksanakan in-house training, tetap kita mempertahankan karena kita di pusat, sekolah kita tetap terhitung sebagai sekolah penyelenggara sistem kredit semester. Dan juga untuk penilaian ini, untuk laporan pendidikan atau raport yang diterima oleh peserta didik, kita link dengan e-rapor.
Jadi kita sudah menggunakan e-rapor. Sehingga dalam pembelajaran ini memang diharapkan agar peserta didik dengan kegiatan belajar yang ada itu ditentukan oleh kecepatan belajar dari peserta didik itu sendiri. Mau dia cepat, mau dia sedang, mau dia lambat, itu akan dilayani oleh guru-guru mata pelajaran masing-masing. Dan tentu yang berperan kalau dari guru mata pelajaran menyampaikan bahwa ada peserta didik yang cepat, maka itu akan difasilitasi supaya mereka bisa tamat dalam 2 tahun. Dan kemudian jadi dengan melalui wali kelas atau pembimbing akademik. Jadi sekarang untuk pembimbing akademik itu sama dengan wali kelas. Jadi fungsinya wali kelas dan pembimbing akademik. Jadi itu yang perlu disampaikan sehingga kita memang benar-benar melayani bagaimana kecepatan belajar dari peserta didik. Tentu masing-masing tergantung dari niat adik-adik sebagai peserta didik. Mau dia cepat, mau dia sedang, mau dia lambat, semua tergantung dari peserta didik sendiri. Rajin atau malas tergantung dari peserta didik. Ya, itulah bagaimana kita melaksanakan kurikulum 2013 yang ada di SMA Negeri 2 Bitung ini. Oke, demikianlah materi kita pada saat ini. Kiranya apa yang telah disampaikan oleh pemateri dapat adik-adik Casiru mengerti dan pahami yang akan menjadi siswa di SMA Negeri 2 Bitung. Untuk itu, saya akan membacakan kesimpulan dari materi saat ini. Kurikulum dipersiapkan dan dikembangkan untuk mencapai tujuan pendidikan, yakni mempersiapkan peserta didik agar mereka dapat hidup di masyarakat. Fungsi kurikulum sebagai organisasi belajar yang harus dikuasai dan dikembangkan seirama perkembangan siswa. Untuk itu diucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Dr. Handa Jelilangi MPD